Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin ibadallah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya terus berdoa kepada Allah, semoga Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu cita-cita kita. Cukup 29 hari. Karena tadi siang itu baru tanggal 29. Insyaallah besok itu sudah tanggal 1 Sya'ban. Kenapa saya ingatkan ini hadirin? Supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan sisa 1 bulan lagi, dan saya juga memberikan saran kepada panitia, mungkin juga perlu sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin perlu mengkaji fikih Ramadan, karena kan sendiri hampir setiap saat, setiap tahun ada saja yang datang bertanya berkaitan dengan masalah Ramadan, termasuk masalah fidyah, bagaimana tata cara pembayarannya, kemudian berkeluarga, mungkin pun istri yang sementara hamil, bagaimana minum, apakah dia tetap wajib berpuasa ataukah diberikan keringanan? Ketika diberikan keringanan, apa yang dia harus lakukan? Makanya saya sarankan kepada panitia, mungkin siapapun nanti yang diundang, kalau bisa, karena ini menjadi kebutuhan kita, karena ini kewajiban kita. Itu sebelum Ramadan itu diperadakan itu kajian fikih Ramadan. Hari ini kita melanjutkan dalam pembahasan yang masih melanjutkan pembahasan yang lalu berkaitan dengan masalah akhlak. Masalah akhlak di dalam kitab apa lagi? Kitabul Jami yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saat ini hadirin, kita masuk dalam pembahasan adab-adab makan. Kalau kita melihat di dalam kitabnya, itu ada 3 hadis. Ada 3 hadis yang dituangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkaitan dengan adab-adab makan. Insyaallah kita akan tambahkan melihat hadis-hadis yang belum terakomodir tertulis di dalamnya, supaya pemahaman kita berkaitan dengan adab-adab makan itu bisa lebih mencakup. Seperti itu hadirin. Dan kita juga mesti memahami berkaitan dengan hadis, karena pemahaman terhadap hadis adab berbeda dengan pemahaman terhadap hadis masalah fikih, masalah hukum, baik itu tentang perintah maupun tentang larangan. Salah satu contohnya hadirin, kita mulai dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, wahai umatku, janganlah kalian ketika minum itu minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Nah, ma yukhadhu minal hadis. Ini kan secara letterlet. Secara letterlet ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kita dilarang minum dalam keadaan berdiri. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di belakang itu biasa minum berdiri. Nah, larangan apa yang dimaksud di sini? Apakah larangan itu menunjukkan sesuatu yang haram? Apakah itu menunjukkan sesuatu yang makruh? Karena tidak semua larangan itu sifatnya haram. Tidak semua larangan itu sifatnya haram. Apalagi persoalan adab. Apalagi persoalan adab. Kecuali larangan itu ada kecaman di dalamnya. Ada kecaman di dalamnya. Misalkan adab kepada orang tua. Kita tidak boleh bersuara keras. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dihukumi haram? Karena ada kecaman bahwa orang yang durhaka sama orang tua termasuk dari salah satu dosa besar. Ketika misalkan larangan itu tidak ada kecaman, maka adab itu statusnya makruh. Apalagi kalau misalkan ada dalil yang ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Misalkan dalam hadis itu jumhur ulama mengatakan fahamaluhu ala annahu khilafal aula. Hadis itu pada dasarnya sifatnya larangannya adalah larangan makruh. Larangan makruh karena menyelisihi yang lebih utama. Menyelisihi yang lebih utama. Afdalnya memang kita minum dalam keadaan duduk. Afdalnya kita minum dalam keadaan duduk. Tetapi ketika kita minum dalam keadaan berdiri, maka itu dihukumi makruh. Karena Rasulullah SAW itu pernah minum sambil berdiri, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fashariba wa huwa qa'im." Kata Ibnu Abbas, saya pernah memberikan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zamzam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ditunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu minum dalam keadaan berdiri. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri sebagaimana kalian melihat saya minum dalam keadaan berdiri.
mimma yadullu ala anna nahya laysa litahrim, menunjukkan bahwa larangan Rasulullah untuk minum dalam keadaan berdiri itu bukanlah sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram, tapi dia makruh, khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Jadi jangan misalkan langsung tiba-tiba menjas orang, menuduh orang, tiba-tiba ada orang, walaupun mungkin ustaz, misalkan ada ustaz minum dalam keadaan berdiri, tiba-tiba kita mengatakan, masa ustaz minum berdiri? Boleh jadi dia ingin memberikan contoh kepada kita tentang kebolehan minumnya dalam keadaan berdiri, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, sudah umum di kalangan para ulama ketika berbicara bab adab, kemudian tidak ada kecaman di dalamnya, maka itu dihukumi makruh. Salah satu contohnya hadirin, saya ingin tunjukkan bagaimana hukumnya sholat dalam menggunakan masker. Bagaimana hukumnya? Rasulullah SAW mengatakan, Nahar Rasulullah SAW ar-rujul. Rasulullah SAW melarang seseorang di dalam sholatnya ayyubutta famahu atau kamakol. Rasulullah SAW melarang seseorang itu menutup mulutnya dan hidungnya ketika dia sholat. Apakah larangan ini sifatnya haram? Apakah sifatnya makruh? Maka perlu mengklarifikasi dulu, apakah itu dalam bab adab ataukah bab yang sifatnya hukum. Maka para ulama termasuk Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan itu termasuk bab adab. Maka larangan di situ adalah makruh. Namun ada juga hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menguap di dalam sholat itu harus menutup mulutnya. Menutup mulut. Misalkan kita sholat menguap, ya tutup mulut. Atau kebersin, tutup mulut. Menunjukkan bahwa ketika ada hajat, larangan itu menjadi gugur ketika ada hajat. Tapi ini tidak perlu dipertentangkan sesama kita. Yang mau pakai masker silakan, yang tidak pakai masker juga silakan. Kita tidak perlu saling menyalahkan karena masing-masing memiliki kaidah tersendiri. Nah, makanya dalam kitab syarah kitab Syarh Kitabil Jami, para ulama mengatakan termasuk di dalamnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa minum dalam keadaan duduk itu sah, dan minum dalam keadaan berdiri itu juga sah. Hadisnya sahih, walaupun dia mengatakan khilaful aula, menyelisih yang lebih utama, tetapi dia hukumnya tidak sampai haram. Nah, itu hadis yang pertama. Sebelum kita membahas lebih umum tentang adab-adab makan dan minum, hadis yang kedua hadirin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah mengatakan, jika kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan, dan jika minumlah dengan menggunakan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan itu minum dengan tangan kirinya dan makan dengan tangan kirinya. Nah, ini perintah dan di dalamnya ada semacam kecaman. Kalau yang tadi itu tidak ada kecaman, kalau ini ada kecaman. Makanya hadirin, kalau kita makan maupun minum, walaupun mungkin kita kidal, sama anak saya kidal, tapi karena dipaksa terus, diajari terus untuk makan dan minum dengan tangan kanan, maka dia sudah bisa makan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri. Ada juga orang yang saya kenal tua sekarang, umurnya sudah 70 tahun. Kalau menulis itu tangan kiri, tetapi kalau makan dan minum dia menggunakan tangan kanan. Karena ada kecaman dari Rasulullah SAW bahwa salah satu perilaku setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian ada yang makan dan minum dengan tangan kiri, kalau ada, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa, karena biasa. Kemudian hadirin, itu dua hadis yang kami kutip. Itu dua hadis yang kami kutip yang terdapat dalam Kitabul Jami'. Selanjutnya kita akan melihat secara umum tentang adab-adab makan. Adab-adab makan. Pertama nanti mungkin kalau saya tolong diingatkan supaya saya bisa share, karena kalau cuma hanya disampaikan mungkin pulang nanti di rumah dilupa karena banyak ini. Kita akan bahas secara ringkas. Yang pertama, ketika kita makan, tadi sudah dibilang makan dengan minum dengan tangan kanan dia. Tidak apa-apa. Artinya pembiasaan memang, dan insya Allah kita akan diberikan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu dibiasakan, dan itu merupakan sunnahnya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia berhak bersamaku dalam surga. Seperti itu, Pak. Pertama, adab-adab makan. Mengucapkan tasmiyah. Mengucapkan tasmiyah. Mengucapkan ketika makan membaca bismillah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "Idza akal ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala bi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhiruhu." Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian makan dan minum, maka ucapkanlah bismillah. Tetapi ketika kalian lupa, ya namanya manusia, nanti sisa 1 sendok, lupa baca bismillah. Maka Rasulullah mengatakan, fal yakul, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhirnya, pada awal dan akhirnya. Bisa diingat ini. Kalau makan bismillah, kalau lupa nanti mau habis baru ingat bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita membaca bismillah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan
yastahillu ta'ama alla yadhkura smullahi alaihi. Sesungguhnya setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ikutan juga setan makan sama kita ketika kita tidak membaca bismillah. Luar biasa. Di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari anak-anak, "Wahai anak-anak, makanlah dengan membaca bismillah, dan makanlah dengan menggunakan tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat-dekat." Makan makanan yang dekat-dekat. Ini betul-betul diperhatikan hadirin rahimakumullah, karena ini sangat penting buat kita. Karena hadis tadi yang berkaitan dengan bismillah ada kecaman dari Rasulullah SAW bahwa syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan bismillah ketika kita makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya tadi. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Kemudian salah satu adab yang mesti diingat adalah makan dari sisi luar atau pinggir, tidak dari tengah. Kalau kita makan nasi, biasanya kita makan dari apa? Ada yang dari tengah, ada yang dari pinggir. Kalau adabnya Rasulullah itu makan dari pinggir. Innal barakah tanzilu wasatat ta'am taqulu min hafataihi wala taqulu min wasatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Nah, ini berkaitan dengan persoalan barokah. Tapi ini tidak wajib, tidak haram juga memulai dari tengah, karena tidak ada kecaman. Tetapi bagi orang-orang yang mencari keberkahan makanan, hendaknya memulai makan dari pinggir piringnya, pinggir nampangnya. Kelima, berikutnya, tidak makan dalam keadaan bersandar. Bayangkan dalam keadaan bersandar itu juga ada hadisnya. Amma ana fala aqulu muttaqian. Rasulullah SAW mengatakan, adapun saya itu tidak bersandar, tidak makan dalam keadaan bersandar. Sunnahnya Rasulullah itu tidak makan dalam keadaan bersandar. Tetapi ini tidak ada larangan bagi makan yang dalam keadaan bersandar. Artinya tetap boleh kita makan dalam keadaan bersandar. Tetapi sunnahnya Rasulullah, kalau kita mau ikut sunnah, itu tidak makan dalam keadaan bersandar. Berikutnya, tidak menjelek-jelekkan makanan yang tidak disukai. Oh, ini kasus banyak di pesantren. Kalau tidak suka makanan, namanya anak-anak, ini lagi. Apalagi saya dulu nyantri, setiap hari makan sate. Apa itu sate? Sayur tempe, sayur terong, sambal terasi. Oh, setiap hari. Itu yang paling sering itu sayur tempe. Tetapi walaupun demikian, kita tidak boleh mencela makanan. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu. Rasulullah itu tidak pernah sama sekali mencela makanan. Inistahahu akala wa in karahu taraka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai makanannya, ya dia makan.
Kalau dia tidak suka, ya dia tinggalkan. Sama dengan ketika Rasulullah dihidangkan dok. Apa itu dok? Kadal gurun. Biasa disingkat oleh di sosial media kadal gurun. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dok. Tapi Rasulullah tidak makan. Rasulullah tidak makan. Rasulullah mengatakan ini tidak didapatkan di daerah saya, tidak dimakan di daerah saya. Artinya tidak biasa. Tapi apakah itu haram? Ya tidak haram, karena tetap Rasulullah, tetap sahabat memakannya. Tapi beda kadal gurun dengan kadal yang ada di Indonesia. Beda. Ada beberapa orang menyamakan, tapi itu tidak sama kadal gurun dengan kadal yang ada di Indonesia, yang ada di sungai. Berikutnya, makan secara bersama-sama dan tidak makan sendirian. Makan secara bersama-sama dan tidak makan sendirian. Dari Wasil bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nasba'." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak kenyang-kenyang." Maka Rasulullah mengatakan, "Fala allakum tabtarikun." Beliau mengatakan, kemungkinan kalian makan secara sendiri-sendiri. Biasanya kan di keluarga makan sendiri-sendiri. Sebenarnya itu makan berjamaah sama anak, sama istri. Yang penting bukan sama istrinya orang. Bahaya itu. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, hendaknya kalian makan secara bersama-sama, dan ketika kalian makan baca bismillah, maka makanan kalian akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan biasa mencari keberkahan makanan. Maka salah satu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita mencari keberkahan makanan, maka kita makan dalam keadaan bersama dan membaca bismillah. Berikutnya, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at mutma ahadikum falya'khudha falyumfid ma kana biha min adha wal ya'kulha wa la tada'ha lisyaitan." Rasulullah mengatakan, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Ini salah satu adab yang mesti kita perhatikan ketika kita makan. Jangan sampai kita makan kemudian masih disisa makanannya, ataukah ada makanan yang terjatuh, kita biarkan. Hendaknya kita cuci, kalau bisa dicuci. Kalau misalkan tidak bisa, kita ambil yang kotor, maka yang bersih kita makan. Banyak di antara kita hadirin, banyak di antara kita kalau makan itu betul-betul ya tidak dihabiskan. Masih ada nasi di piring, apalagi kalau pesta, paling sering ambil 1-3 tusuk, nah makan nanti 1 tusuk ini. Ambil daging banyak, nah makan nanti sedikit. Makanya hendaknya sesuai dengan porsi yang betul-betul kita bisa yakin bahwa kita bisa menghabiskan.
Bahkan sebiji pun nasi yang ada di piring hendaknya kita jadi tidak tinggalkan, tetap dihabiskan itu makanan, tetap dihabiskan. Makanya kita berusaha sesuai dengan porsi yang bisa kita makan, karena itu merupakan salah satu adab dan anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, memuji Allah dan berdoa seusai makan. Memuji Allah dan berdoa sesudah kita makan. Minimal hadirin rahimakumullah, minimal kita membaca alhamdulillah. Minimal membaca alhamdulillah. Karena saya yakin kalau saya ajarkan doa sesudah makan, itu pasti kita merasa sulit. Makanya ya minimal kalau kita baca, kalau kita memuji Allah itu mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yardu 'alal 'abdi ay ya'kula al-akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syurba fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi seorang hamba ketika dia makan dan setelah makan dia membaca alhamdulillah, dan ketika dia minum dia membaca alhamdulillah, maka Allah akan meridhoinya. Ya tentunya syaratnya apa? Makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Walaupun misalkan kita baca bismillah dan alhamdulillah, tapi ada yang makan, orang makan makanan yang dicuri, itu tetap tidak diridhoi. Yang jelasnya halal, kemudian kita baca bismillah, kemudian kita membaca setelah makan membaca alhamdulillah. Kemudian berikutnya, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Mendoakan orang yang menyajikan makanan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW biasa membaca doa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asquni. Ya Allah, berikanlah kenikmatan berupa makanan kepada orang yang telah memberikan saya makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan saya minum. Artinya apa? Didoakan supaya ditambah rezekinya. Dan kalau tidak tahu bahasa Arabnya, ya minimal bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Arab minimal bahasa Indonesia. Makanya biasa kita, salah satu adab kita, dan itu bagus sekali, luar biasa. Kalau ada orang yang memberikan kita sesuatu, kita biasa doakan. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Karena itu memang salah satu adab dari Rasulullah SAW ketika ada orang yang memberikan makanan. Rasulullah SAW itu mendoakannya. Kemudian yang terakhir hadirin, salah satu adab dari Rasulullah SAW ketika selesai makan adalah bersiwak. Kata Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak menyulitkan umatku, maka aku akan menyuruhnya untuk bersiwak. Begitupun ketika mau sholat itu disunnahkan untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli sholati. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali ingin melaksanakan sholat. Dan ini adab yang mesti diperhatikan. Bayangkan hadirin, bayangkan sahabat itu dilarang. Itu kan sholat apa? Sholat berjamaah hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan juga sunnah muakkadah, minimal sunnah muakkadah. Tetapi walaupun misalkan seperti itu, Rasulullah juga melarang orang yang sholat mendatangi sholat
berjamaah ketika dia baru saja memakan bawang. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal malaika tata'adha, sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Pentingnya menjaga adab ini, adab setelah kita makan, yaitu bersiwak. Saya kira seperti itu hadirin rahimakumullah. Saya persilakan kepada hadirin kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kalau kita bisa jawab, ya insya Allah kita jawab sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ada tutup ya, silakan. Baik, ini memang kenapa saya tidak bahas secara rinci tadi, karena ada khilaf di kalangan para ulama ketika mereka membedakan. Ini kan ada dua istilah. Istilah pertama adalah istilah tasmiyah. Istilah yang kedua adalah basmalah. Makanya ada ulama yang mengatakan cukup saja dengan bismillah. Tidak akal ahadukum falyadhkur ismallah, itu menunjukkan tasmiyah bismillah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tetap minimal bismillah, tetapi lebih sempurna lagi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kami tidak mau persoalkan. Yang mau baca bismillah itu silakan, yang mau melengkapi bismillahirrahmanirrahim itu juga tidak mengapa. Karena dua-duanya memiliki argumen yang masing-masing kuat, tergantung siapa yang menanggapinya. Dan ini bukan persoalan halal, haram, atau bid'ah atau sesat seperti itu. Artinya yang mau baca bismillah silakan, yang mau membaca sempurna bismillahirrahmanirrahim itu juga silakan. Sama dengan doa. Biasakan kita membaca sebelum makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun kita misalkan tidak dapat ini riwayat dalam hadis yang sahih, tetapi para ulama mengatakan juga ya selama itu doa maka itu bisa saja. Selama itu doa, karena kan umumnya ayat dalam Al-Qur'an itu tentang doa itu sifatnya umum, seperti ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni urid ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Aku memenuhi doa setiap hambaku. Makanya selama kita tidak mengatakan bahwa itu sunnah, selama kita tidak mengatakan bahwa itu adalah hadis, maka itu boleh-boleh saja kita berdoa dengan doa apapun. Sama dengan doa hadirin rahimakumullah. Misalkan kita berbuka, apa yang biasa kita baca? Allahumma lakasum sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kalau kita baca hadis, doa yang disandarkan kepada Nabi bukan ini. Tapi doa yang disandarkan kepada Nabi yaitu dhahabat zama'un wa batallatil qulub wa sabatal ajru insya Allah. Itu sahih. Tetapi kalau misalkan ada yang membaca Allahumma lakasum itu juga tidak apa-apa. Karena itu umum menjadi doa, sifatnya dia doa. Selama kita tidak mengatakan bahwa itu adalah hadis, selama itu maka itu boleh, walaupun ada ulama yang membolehkannya seperti itu. Saya kira seperti itu. Masing-masing ada argumennya. Ada yang lain? Silakan Pak. Jadi kita disampaikan bahwa makanya Rasulullah itu adalah makan dan makan bersama-sama ini apakah satu lubang bersama atau masih nanti pilih itu makan bersama. Nah, ya baik. Kalau adabnya, ini kan kita berbicara tentang adab. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang bersifat kebiasaan. Tidak semua
tidak semua kebiasaan yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu bisa kita praktekkan sekarang, walaupun ada juga yang bisa dipraktekkan. Salah satu contohnya, kalau kita baca hadis, itu Rasulullah sholat dengan menggunakan sandal. Karena apa? Pasir. Tetapi kalau sekarang sholat menggunakan sandal, tak lempar ke batu orang. Seperti itu. Itu salah satu yang tidak bisa diamalkan. Nah, termasuk kalau misalkan kita mau makan dengan nampan yang lebar, kemudian kita makan sama-sama, ya silakan saja, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kalau misalkan piringnya kecil, bermacam terbagi-bagi ke piring, yang penting kita bisa makan sama-sama. Tetapi perlu diingat bahwa ini sifatnya sunnah, tidak wajib. Tidak ada kecaman ketika kita misalkan pergi ke tempat makan, kemudian kita cuma sendiri makan. Itu tidak berdosa. Ya, walaupun tetap sunnah kalau kita bisa makan secara bersama-sama. Kalau umumnya hadis itu yang kami lihat itu makan secara bersama-sama, tidak diikat oleh satu nampan. Walaupun kalau misalkan mau makan satu nampan itu lebih baik lagi, karena itu termasuk kebiasaan Rasulullah SAW. Saya kira seperti itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Kita tutup. Kalau pembahasan tentang ibadahnya sudah sampai di mana? Pembahasan ibadah sudah sampai. Kalau beberapa masjid yang saya bina, itu semua karena menjelang Ramadan, itu semua pengajian itu saya artikan ke bab fikih Ramadan. Termasuk Al-Munawwar itu sampai pekan yang lalu itu masalah akidah, tapi kemarin malam itu masuk kepada fikih Ramadan. Besok subuh itu masjid BTN Merdeka Nurul Yakin, itu selama ini masih perkara-perkara yang umum berkaitan dengan sholat, tapi besok sudah masuk fikih Ramadan karena banyak sekali pertanyaan yang butuh kita jawab. Dan kalau misalkan diizinkan, misalkan kalau ada waktu pekan depan itu kita akan bahas sedikit persoalan fikih Ramadan kalau diizinkan. Tapi kalau tidak diizinkan, kita bahas terus masalah akhlak, karena kan masih jauh ini. Kalau fikih sholat itu ke Ramadan itu masih jauh, masih ada sholat sunnah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan jamaah mau akhlak, ya saya ingin saja. Saya kira seperti itu. Jadi apa yang mau diinginkan pekan depan? Ayo nanti dikabarin nih. Ya, sekian, kita tutup dengan baca doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.